Kadang orang menyebut Rani Mukherjee sebagai ratu pengganti itu hal memalukan ya. Tapi menurut Mimin sih itu tidak memalukan selama film itu sukses karena Rani. Rani Mukherjee salah satu aktris paling berbakat, akan tetapi kadang heran juga mengapa sutradara selalu menjadikannya pemain cadangan. Orang yang benar-benar mengerti bakatnya hanya Aditya Chopra suaminya. Makanya itu Rani selalu dibuatkan film oleh Aditya Chopra. Ada yang sukses dan ada yang rata-rata, hampir tidak ada yang gagal di tangan Rani Mukherjee. Dan guys, Rani satu-satunya wanita solo yang mencapai 200 crore bersih di luar negeri untuk filmnya Hichiki. Nah, berikut ini film yang dipungut Rani Mukherjee yang sukses besar dibanding yang membuang film tersebut di tahun yang sama. Aishwarya Rai di tahun 2003 mengalami sedikit nasib yang kurang begitu beruntung, di mana 3 filmnya sekaligus tahun itu gagal di box office. Ada satu film yang harusnya menjadikan karir Aishwarya tetap stabil di tahun 2003, yaitu Chalte Chalte, namun ia tidak jadi membuatnya. Untuk yang pertama ini guys, Aishwarya tidak menolak membuat film itu ya, justru ia sudah syuting beberapa bagian film tersebut. Lalu kemudian digantikan oleh Rani Mukherjee yang sebelumnya menolak film ini, akan tetapi karena Shah Rukh Khan, Rani bersedia membuatnya. Chalte Chalte terbukti menjadi film hits laris di tahun 2003 dan masuk di antara 10 film berpenghasilan besar tahun itu. Ada rasa kecewa dan kesal dalam hati Aishwarya karena dikeluarkan dari film ini. Katanya dalam wawancara, siapa yang tidak bingung dan kesal tiba-tiba dikeluarkan tanpa sepengetahuan. Tentu rasa penyesalan Aishwarya lebih mendalam ketika mengetahui fakta bahwa kalau Chalte Chalte jadi film hit, sementara 3 filmnya di tahun tersebut semuanya gagal. Satu di antaranya adalah produksinya sendiri, Dilkar Rishta. Tahun 2006, Kajol membawa pulang Filmfare aktris terbaik dari Rani Mukherjee, Aishwarya dan Bipasha Basu lewat film Fana yang diproduksi oleh suami Rani Mukherjee. Sementara itu Kajol sebelumnya ditawarkan film Kabhi Alvida, tetapi dia menolak dengan berbagai alasan tentang tema film tersebut. Rani Mukherjee lalu diambil oleh Karan Johar menggantikan Kajol dan film ini pun cukup sukses. Meski Kajol menerima Filmfare atas aktingnya di Fana, Kabhi Alvida menduduki urutan keempat film terlaris India secara global. Itu karena penontonnya banyak yang berasal dari luar negeri. Dibanding India sendiri yang menolak film ini karena membenarkan perselingkuhan katanya. Fana sendiri berada di urutan ke-6 film berpenghasilan tinggi global 2006, namun mendapatkan reaksi positif dari kritikus dan penggemar. Dan faktanya nih guys, Aditya Chopra adalah orang yang mendengarkan sutradaranya ya. Dia bisa saja memberikan Fana kepada Rani Mukherjee. Tetapi Amir Khan meminta Kajol yang main, tidak ada hak Aditya untuk menolak pilihan Amir Khan tersebut. Sanjay Leela Bhansali mendekati Kareena untuk film Black karena kepopulerannya di era 2000. Tanpa dipikir sebenarnya bakal kacau seperti apa film Black di tangan Kareena yang dikenal overacting di era tersebut. Bisa-bisa Kareena merusak masterpiece yang diciptakan Sanjay Leela satu ini. Karena hal itulah Kareena menolak film ini. Beberapa yang mengatakan Kareena belum sanggup berperan bisu tuli, yang lainnya mengatakan karena Kareena tidak mau berbagi layar dengan Amitabh. Apalagi ada adegan kiss-nya ya. Tahu sendiri kan Kareena hampir menjadi keluarga Bachchan. Oh ya, Rani Mukherjee yang merupakan aktris pesaing hebat Kareena, Aishwarya di era 2000, lalu dipanggil Sanjay untuk bermain di film ini. Meski ada sedikit yang dinilai kurang natural dari Rani, tapi menurut Mimin si film ini sangat sempurna. Kecuali ciuman kurang ajar itu yang merusak suasana film ini. Barusan ada film yang membuat Mimin menangis padahal baru di awal film nih. Dan tahukah kalian apa fakta menyakitkannya? 3 film Kareena di tahun 2005 kinerjanya kacau. Rani Mukherjee sendiri berjaya di tahun tersebut. 3 filmnya semuanya masuk di dalam daftar 10 besar film terlaris 2005. Banti Babli urutan kedua, Manggal Pan di urutan kelima, dan Black di urutan ke-8. Sedari awal memang cukup disayangkan Rani Mukherjee menjadi cadangan dan menggantikan beberapa aktris. Seperti misalnya di 2 film pertamanya Kuch Kuch Hota Hai dan Gulam, Rani bukan pilihan pertama untuk film tersebut. Sederet aktris yang menolak Kuch Kuch Hota Hai, namun Aditya Chopra menawarkan Rani kepada Karan Johar.
Film yang diperuntukkan untuk Twinkle Khana ini ditolak dan membuatnya menjadi aktris flop selama-lamanya. Di Gulam, peran Rani awalnya adalah milik Pujabat yang juga digantikan oleh Rani kemudian. Dua film ini sukses di tahun 98 sementara Pujabat tak terdengar lagi setelah ini. Hatkar di Apne juga awalnya diberikan kepada Mahima Chaudhry. Kembali Rani yang ditawarkan menggantikannya dan ya pasti Rani menjadi orang yang sangat beruntung itu.